Nice day, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika tentang faktor persekutuan terbesar, atau biasa kita kenal dengan FPB. Kita akan belajar bersama Pak Putra. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah siap belajar ya semuanya? Pak Putra akan langsung memulai. Nah, faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor persekutuan, yaitu bilangan-bilangan yang sama yang menjadi faktor dari beberapa bilangan. Nah, sekarang yang akan kita cari hanya satu, yaitu yang terbesar. Oke, makanya di sini faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terbesar atau yang paling besar. Nah, untuk menentukan FPB ada tiga cara. Yang pertama menggunakan faktorisasi, yang kedua menggunakan faktorisasi prima, dan yang ketiga menggunakan tabel. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita menggunakan faktorisasi. Kalau kita menggunakan faktorisasi, caranya sama seperti yang kita lakukan di materi sebelumnya, yaitu kita harus mendaftar bilangan-bilangan yang menjadi faktornya. Kemudian kita tentukan faktor persekutuannya dan kita pilih yang paling besar. Contohnya di sini Pak Putra ada bilangan 12 dan 18. FPB-nya berapa ya? Kita akan menyebutkan faktor-faktor bilangannya. Yang 12 itu mempunyai faktor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor persekutuan 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari sini sudah jelas terlihat terdapat beberapa faktor yang sama. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 18 di sini bisa kita lihat yang sama itu ada 1, kemudian ada 2, ada 3, dan juga ada 6. Nah, sekarang tinggal kita lihat manakah yang paling besar. Ya, yang paling besar adalah 6. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Mudah ya, intinya kita harus bisa mendaftar kemudian menentukan faktor yang paling besar, faktor persekutuannya yang paling besar. Nah, berikutnya kita akan menentukan FPB tetapi menggunakan faktorisasi prima. Untuk menentukan FPB dengan faktorisasi prima, kita harus menggunakan bilangan-bilangan prima sebagai faktornya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan pohon faktor. Contohnya masih sama. Kita akan menentukan FPB dari 12 dan 18, tetapi dengan menggunakan pohon faktor. Kita bikin dulu. 12 itu bisa dibagi ya menggunakan bilangan prima. 2, hasilnya 6. 6 bisa kita bagi bilangan prima. 2, hasilnya 3. Nah, 3 sudah bilangan prima. Nah, dari sini kita akan susun faktorisasi primanya. 12 itu kita peroleh dari yang ada di dalam lingkaran. Kita kalikan 2 dikali 2 dikali 3. Kita akan meringkas menjadi 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, seperti ini namanya faktorisasi prima dari 12. Nah, bagaimana dengan yang 18? Kita buat dulu pohon faktornya. 18 dibagi bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2, hasilnya 9. Kemudian kita bagi
3. Hasilnya 3. Nah, 3 sudah bilangan prima. Langsung kita susun faktorisasi primanya. 18 itu diperoleh dari 2 dikali 3 dikali 3. Berarti kita tuliskan dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini faktorisasi prima dari 18. Bagaimana menentukan FPB-nya? Catatannya untuk menentukan FPB dengan faktorisasi prima, kita pilih angkanya harus sama. Di 12 punya, di 18 juga punya. Oh, ini ada 2, sini juga punya 2. 12 punya 3, 18 juga punya 3. Berarti di sini kita pilih 2. Tetapi kita akan memilih yang pangkatnya terkecil. Nah, di sini pangkat 1. Kemudian yang 3 juga sama, kita pilih pangkat terkecil, berarti yang ini. Nah, di sini sudah dapat FPB-nya, tinggal kita hitung 2 dikali 3, hasilnya 6. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Sama kan hasilnya dengan yang tadi menggunakan faktorisasi? Nah, intinya kalau kita menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima, kita pilih faktor yang sama dan kita pilih pangkat yang paling kecil. Oke, yang terakhir kita akan menentukan FPB dengan tabel. Nah, menentukan FPB dengan tabel dilakukan dengan membagi kedua bilangan yang akan dicari dengan bilangan prima sampai nanti ketemu bilangan prima. Kemudian bilangan prima tersebut akan kita kalikan. Contohnya masih sama. 12 dan 18 FPB-nya berapa? Tetapi kita pakai tabel. Kita tulis dulu 12 dan 18. Ini sama-sama bisa kita bagi bilangan prima 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, ternyata belum bilangan prima. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 6 dan 9. Berarti kita bisa bagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 2 dan 3 yang ada di sini sudah bilangan prima. Berarti kita sudah selesai membagi. Nah, yang akan kita gunakan yang di dalam lingkaran. Nah, ini adalah FPB-nya. Kita kalikan. FPB-nya menjadi 2 dikali 3. Hasilnya 6. Sama kan? Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, ini adalah materi kita tentang faktor persekutuan terbesar. Tapi ada beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan faktor persekutuan terbesar sebagai penyelesaiannya. Nah, di sini Pak Putra sajikan dalam soal cerita. Nah, ini ceritanya Edo. Edo itu punya 125 kelereng berwarna merah dan mempunyai 140 kelereng biru. Edo ingin memasukkan kelereng tersebut ke kantong plastik dengan jumlah masing-masing warna sama di setiap kantong. Nah, berapa ya kantong plastik yang diperlukan Edo? Nah, berarti di sini yang akan kita cari yaitu FPB dari 125 dan 140. Jadi kita harus mencari pohon faktornya terlebih dahulu dari 125 dan 140. Kalau begitu, kita bikin dulu pohon faktor dari 125 dan 140 agar kita bisa tahu faktorisasi primanya. Ini kita buat pohon faktor dari 125 dan 120. Oke, 125 itu bisa kita bagi dengan bilangan prima. 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Berarti kita bagi 5. Hasilnya 25. 25 juga bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya 5. Dan 5 ini sudah bilangan prima. Nah, tinggal kita susun faktorisasinya. 125 yaitu 5 kali 5 kali 5. Atau 5-nya berapa kali?
3, berarti 5 pangkat 3. Sip. Berikutnya, kita akan menentukan pohon faktor dari 140. 140 ini bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, hasilnya 70. 70 bisa kita bagi bilangan prima terkecil, yaitu 2, hasilnya 35. 35 ini kita hanya bisa bagi 5, hasilnya adalah 7, dan 7 sudah bilangan prima. Berarti faktorisasi primanya dari 140 yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 7. Bisa kita sederhanakan menulisnya dengan ringkas. 2-nya 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, FPB tadi cara menentukannya kita pilih yang sama angkanya. Wah, ini di 125 hanya mempunyai angka 5. Berarti yang kita pakai di 140 juga cuma 5-nya. 5. Dan kita pilih pangkat terkecil. Berarti karena ini 3, kita pilih yang di angka 140. FPB-nya berarti 5. Jadi, banyak kantong plastik yang diperlukan itu adalah 5. Oke, sudah selesai materi kita di video pembelajaran ini tentang faktor persekutuan terbesar. Selamat belajar ya anak-anak. Kita akan lanjutkan materi ini di meeting kelas. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.